Nah, ini hasilnya udah mantep, sahabat Shockbreaker, udah. Jadi udah nggak jeplak-jeplak lagi. Jadi ke atasnya itu agak pelan, udah mantap. Nah, oke, sahabat Shockbreaker, ini shock motornya si Bapak udah beres dan kita kasih garansi. Nah, ini garansinya kita kasihin ke si Bapak. Bila mana apa nanti, bila mana takutnya ada kebocoran selama 3 bulan lebih, 4 bulan, 5 bulan, nanti Bapak datang ke sini ya Pak ya. Oke, nanti saya ganti gratis. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak ya. Oke. Halo sahabat Shockbreaker, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semuanya murah rezeki dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Putra Shockbreaker. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial servis Shockbreaker Jupiter MX. Ini yang monoshock sahabat Shockbreaker. Ini shocknya udah bocor, pernya juga udah karat. Nanti kita servis, kita lebih enak lagi, biar bikin enak lagi, terus bikin awet lagi, nggak ada jeduk, nggak ada lemes. Nanti saya kasih garansi 5 bulan. Oke, untuk langkah selanjutnya nanti kita bongkar per luarnya sahabat Shockbreaker. Kita keluarin dulu per luarnya karena Shockbreaker Jupiter MX paling susah untuk diservis. Oke, ini tantangan buat saya. Nanti sekalian kita testimoni sore, nanti motornya datang ke sini. Oke, yuk kita pembongkaran, eksekusi pembongkaran per. Oke, sahabat Shockbreaker, kita sekarang melakukan eksekusi pembongkaran per luar. Kita mesti hati-hati karena ini shocknya paling pendek sahabat Shockbreaker. Pernya dia terlalu pendek. Oke, kita mesti hati-hati ngebukanya, takutnya meleset banget. Oke, kita kompak. Kita turunin ringnya, kita pakai tang, pakai obeng, kita congkel ring atasnya, ring penahan per namanya nih sahabat. Oke, udah keluar. Nanti kita lihat shocknya kayak gimana. Ini udah stoppernya juga udah rusak sahabat Shockbreaker. Bahkan udah keluar oli sama sekali. Olinya juga udah keluar semua. Mungkin dalamnya udah rusak apa gimana, nanti kita bongkar dalamannya. Karena stopper ini udah rusak banget karena kelamaan dipakai, sehingga akhirnya stoppernya bisa hancur begini karena dia nggak ada tahanan, dia nggak bisa ngerem. Oke, ini udah kita buka pernya. Nanti untuk langkah selanjutnya kita cabut hidrolik dalamnya, kita lihat nanti asnya apa klepnya nanti yang rusak. Oke, yuk ikutin terus. Oke guys, ini untuk kita cabut hidroliknya terlebih dahulu. Nanti kita kelinannya kita potong, tapi potongnya nggak terlalu banyak sahabat Shockbreaker. Kita potong sekitar 2 mili aja. Nanti baru kalau udah potong kelinannya, baru nanti kita cabut asnya sahabat Shockbreaker. Ini di versi Putra Shockbreaker caranya begitu. Kita potong kelinan sekitar 2 milian, nanti baru kita cabut ya. Oke, ya ikutin terus. Oke, sahabat Shockbreaker, kita mau buka kelinan. Ini dengan cara pakai gerenda ya. Pakai gerenda dulu, kita buka dulu kelinannya. Ini caranya begini sahabat Shockbreaker. Oke, yuk kita buka. Oke, sahabat Shockbreaker, kita mulai pencabutan. Ini Shockbreaker Jupiter MX monoshock. Ini biasa alat begini, alat putar Shockbreaker untuk mencabut hidrolik, mengeluarkan semua itunya. As-asnya, karena nanti kita mau servis biar semua nanti di dalamnya kita bersihin ya. Ini alat putar Shockbreaker kayak seperti begini. Kalau monoshock ini ada alat bantu seperti begini sahabat Shockbreaker ya. Ini jadi nanti ini kita masukin dulu ke sini, nanti ini dibantu sama mur di sini. Mur kita kencengin dulu murnya, kita kayak sejenis tracker ya sahabat Shockbreaker. Oke, ini pendekan, kita putar dulu ininya biar dia maju. Nah, ini udah sampai begini, baru kita colok sama ini, masukin sama as. Ini kita masukin. Oke, ini udah masuk, baru kita kencengin sahabat Shockbreaker, trackernya. Ini kita kencengin biar dia kecabut, ketarik ya. Nah, ini sealnya udah keluar dia. Sealnya udah keluar. Terus ini udah cabut. Ini udah simple banget cara nyabutnya sahabat Shockbreaker. Ini udah olinya juga udah tinggal berapa tetes aja tadi udah keluar. Ini udah bener-bener udah parah. Oke, tapi nggak masalah, nanti kita benerin lagi biar lebih enak lagi, bikin awet lagi. Oke sahabat Shockbreaker, yuk ikutin terus. Oke sahabat Shockbreaker, udah kita keluarin dari tabungnya. Ini dari tabungnya udah kita cabut. Sekarang kita keluarin tabung dalamnya. Ini disebut tabung dalam sahabat Shockbreaker. Kalau yang ori
Jupiter MX yang bawaan motornya ini ada tabung dalamnya sahabat shockbreaker. Tapi kalau yang beli dari toko dia nggak ada ini, dia makanya kalau dipakai di motor lemes terus. Kalau yang imitasi itu karena apa? Karena nggak ada buat filter penyaring oli ya, makanya dia lembek aja, nggak enak dipakainya. Tapi kalau yang orinya nanti normal lagi, saya jamin nanti awet lagi, enak lagi, bahkan nanti saya kasih garansi. Oke, untuk itu kita buka tabungnya dulu sahabat shockbreaker. Ini pertama kita buka dari tabung ini udah sama sekali nggak ada oli ya. Nah, kita keluarin komponen-komponen ini karena mau kita bersihin. Nanti kita keluarin. Ini caranya di Putra Shockbreaker kayak begini. Kita keluarin pakai ini pakai kunci shock 17 sahabat shockbreaker ya. Oke, keluarin dulu. Udah keluar semua, kita acak-acak dulu di sini. Nanti kita udah rapi, kita susun lagi. Ini acak-acak aja dulu. Nah, ini yang udah kita potong kelinannya segini sahabat shockbreaker ya. Ini asnya udah cacat sahabat shockbreaker, tapi udah banyak baret, tapi nggak bakalan kita ganti karena ini yang ori. Yang pernah kita ngeganti as yang bawaannya misalnya, karena kalau yang bawaannya itu walaupun misalnya lecet, luka, nanti kita bubut lagi di tempat mesin kita, karena yang ori itu bahannya dari stainless steel baja putih, makanya dia mah kena pasir nggak begitu cepat lecet. Tapi kalau udah diganti asnya, mau motor seperti motor Beat apa motor NMAX misalnya, ini as bawahnya udah lecet tapi langsung diganti batangan asnya, itu sebenarnya kurang bagus sahabat shockbreaker karena bahan besinya beda ya. Kalau ini yang orinya ini bahannya dari stainless, terus ada lapisan kuningannya lagi. Oke, ini udah pada lecet, udah pada baret, nanti kita bubut ya. Oke, untuk itu kita bersihin dulu ininya, komponen-komponennya pakai bensin biar bersih semua. Kita guyur dulu bensin, baru kita sikatin pakai sikat gigi. Nah, kalau yang orinya itu ring-ringnya banyak sahabat shockbreaker, ring-ring dalamnya yang tipisnya itu banyak kalau yang ori. Tapi kalau yang imitasi itu dia cuma hanya klep aja, seal aja sama pelatuk klep. Kadangkala dia ngisepnya kurang maksimal, makanya kalau dipakai, kalau barang-barang yang dari toko itu nggak enak dipakainya, sering lemes sendiri aja nggak enak, apalagi boncengan jadi lemes terus. Karena apa? Yaitu karena si hidroliknya, pelatuk klepnya itu nggak maksimal ngisep oli dia. Ini ring ini sahabat shockbreaker ini yang penting nih. Ini yang dia kalau cara kerjanya kayak ring seperti begini, dia tutup buka dia ini di dalam ini. Kalau begitu naik ke atas dia nutup, terus kalau naik ke bawah dia ngebuka. Jadi olinya turun naik melalui celah ring tipis ini. Ini udah habis sahabat shockbreaker, nggak ada lagi. Oke. Untuk selanjutnya kita sebelum mulai pembubutan, saya kasih tahu sama sahabat shockbreaker. Tadi kan tabung dalamnya kita potong 2 mili ya. Cuma nggak ini yang kita potong sahabat shockbreaker. Nanti yang kita potong, nah dudukan ini. Dudukan ini kita potong untuk sementara, kita pasang dulu. Baru nanti kita potong. Pasang dulu. Nah, kita potong. Yuk, oke, ikutin saya. Kita potong ini sahabat shockbreaker 2 mili juga ya. Nanti biar bisa ngelin ya. 2 mili juga kita potong ini. Begini caranya. Oke, sahabat shockbreaker, ini namanya penyaring oli ya. Penyaring oli kan ada dudukannya kakinya 4, kita grendak, kita tipisin. Itu nggak masalah, kita tipisin karena nanti supaya kita bisa ngelin lagi atasnya. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah pas segini. Untuk langkah selanjutnya nanti kita pembubutan as. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah kita keluarin tadi komponen-komponennya. Jadi kita mau melakukan pembubutan as, yaitu untuk menghapus yang baret-baret, yang luka-luka ini banyak banget ya. Ini yang lukanya banyak sahabat shockbreaker, makanya nanti kita hapus ya dengan cara begini. Ini biasa bor duduk punya Putra Shockbreaker. Kita kencengin dulu begini, kita kencengin, terus kita pakai amplas yang agak kasaran aja dulu. Amplas yang agak kasaran yang tipe A180. Kita sobek dulu, seukuran segini. Baru kita kasih air dulu sini, baru kita jepitkan ke sini. Nah, dibantu sama tang ini udah kita modif, udah kita buang giginya, cuma hanya fungsinya buat ngejepit aja. Oke, baru kita tekan tombolnya. Ini cara nyerpisnya di Putra Shockbreaker kayak seperti begini. Ini kalau nanti misalnya udah mulus, udah bener-bener, nanti dijamin sahabat shockbreaker awet lagi, nggak ada bocor. Terus dia awet kalau yang ori. Makanya kita harus benar-benar ngebuang yang baret di sini itu harus benar-benar hilang. Jangan nyampe ada sedikit pun ada lecet, ada baret, nanti itu fatal.
nanti bocor lagi sahabat shockbreaker. Oke, ini kita pakai ini udah mulai hilang yang lukanya. Nah, ini udah mulai hilang yang lukanya. Nah, terus udah begitu kita pakai amplas yang lembut, amplas yang tipe 400 sahabat shockbreaker. Ini pakai amplas tipe 400. Oke, kita kasih air juga. Ini buat ngelembutin supaya si hidrolik turun naiknya enak, supaya seal itu benar-benar ngepres ya. Oke, sahabat shockbreaker, ini asnya udah mulus lagi. Nanti kalau udah mulus begini, baru nanti kita pemasangan seal, pemasangan minyak. Oke, ikutin terus, kita diputar. Oke, sahabat shockbreaker, kita udah melakukan tadi penghapusan luka yang ada di batangan as ini, as hidrolik. Ini sekarang udah mulus lagi, nggak ada luka, nggak ada cacat, nggak ada baret-baret, karena udah kita hapus pakai amplas tadi. Nah, ini udah bener-bener udah mulus bener, udah nggak ada baret. Nah, sekarang kita lakukan ini sealnya lagi. Ini sealnya karena tadi bocornya masih ada oli di dalam, jadi sahabat shockbreaker nggak usah diganti masalah seal. Yang penting yang kita rubah dari segi pernya aja. Nah, ini kan ada pernya nih, ini ada pernya. Nanti pernya kita potong, nanti kita sambung lagi, nanti kita pasang lagi supaya ngepres lagi. Nanti si lubang seal ini bisa kecil lagi, jadi dia benar-benar supaya ngepres lagi sahabat shockbreaker. Oke, caranya begini nih. Oke, saya cuci dulu pakai bensin. Kita cari sambungannya kita cari. Nah, ini sambungannya. Nah, ini udah kebuka sambungannya, kita potong. Jangan salah motong sahabat shockbreaker ya, yang harus dipotong tuh yang beratnya ya. Kalau ini kan yang bagus, yang ini ada ini nggak boleh dipotong. Jadi yang potongnya kita potong seukuran setengah senti. Nah, kita potong, kita sambungkan lagi. Oke, ini sudah kita potong, kita sambungkan lagi sahabat shockbreaker. Nah, ini udah nyambung. Dia harus putar lagi benar-benar dia nyampe megang, jangan sampai meleset. Oke, ini udah tersambung, baru kita pasang lagi. Kita pasang lagi di pernya, kita bantu pakai obeng. Ini udah mengecil lagi lubangnya. Oke, nanti kita rakit sahabat shockbreaker. Yuk, oke, kita rakit sini. Untuk pertama-tama saya ambil dulu stoppernya, karena stoppernya ini rusak tadi, kita ganti. Ini stoppernya pakai punya bit ya, pakai punya PCX yang gede, nggak masalah sahabat shockbreaker. Ini stoppernya ya kita ganti pakai punya stopper PCX karena dia masuk. Jadi kita pasangnya dibalik, kayak caranya begini. Oke, kita masukin dulu stoppernya. Nah, ini buat pantulan aja, masukin dulu, baru kita masukin ring buat penutup kelin ini. Terus kita masukin seal. Ini seal yang udah kita press lagi. Ini udah kenceng banget segini juga sahabat shockbreaker ya. Terus kita masukin piston. Ini piston bushing. Terus kita masukin ini stopper dalam ini. Nah, baru kita masukin ini namanya bushing klep. Terus kita ini masukin lagi pernya, per buat pengisap turun naik, buat pengaturan turun naik oli nanti. Ini dia. Ini namanya ring klep. Ring klep di sini harus posisinya dia harus benar. Nanti dia naik turun naik begini sahabat shockbreaker. Baru kita masukin seker ini patu klep ya, begini. Nah, ini harus benar-benar lepas. Kita masukin ring yang tipis-tipis sahabat shockbreaker, jangan nyampe nggak kepasang ya, nanti jangan nyampe salah pasang, nanti hisapannya beda. Masukin dulu. Ini yang kecilnya juga kita masukin dulu, masukin lagi. Terus ini masukin juga, masukin dulu per masukin, baru kita baru kita kencengin dulu pakai mesin shockbreaker. Nah, ini udah kenceng dia. Sebelum itu kita cek dulu di sini klepnya apa main apa enggak dia. Nah, ini klepnya udah main dia buat turun naiknya, buat ngisep oli nanti. Oke sahabat shockbreaker. Terus sudah begini, oke,
kita nanti pemasangan oli, sahabat shockbreaker. Cara pemasangan oli monoshock kayak begini ya. Mau motor Vixen, mau motor Satria, mau motor Jupiter MX, itu pengisian olinya nggak beda jauh, sama caranya begini ya. Cuma beda dari pengisian olinya, beda-beda ukuran takarannya. Oke, ini saya kasih tahu sama sahabat shockbreaker, kalau buat monoshock itu olinya jangan oli yang encer. Karena apa? Dia hisapannya nanti kalau yang encer kurang. Makanya di Putra Shockbreaker kalau buat monoshock itu kayak model seperti Vixen, Satria, MX King, itu olinya harus yang benar-benar agak kentalannya. Beda sama shockbreaker kayak CBR. Nah, dia nggak mau pakai oli kental. CBR, terus LX, dia beda olinya sama shockbreaker. Ya. Oke, yuk kita melakukan pengisian oli. Kita masukin dulu ini. Masukin dulu si tabung dalam. Oke, sebelum kita isi oli, kita biar dia megang jebol. Terus kita isi oli dulu ini sahabat shockbreaker. Kita isi oli dulu ini olinya udah saya siapin ya. Olinya udah disiapin. Nah, ini kita isi oli dulu. Ukurannya segini sahabat shockbreaker. Ini ukuran olinya segini. Buat tabung dalam. Buat tabung dalam segini. Baru kita tutup. Kita tutup. Kita pakai palu juga. Kita tutup pakai palu, di palu ya, biar dia ini. Nah, terus ini tabung dalam udah keisi oli. Baru kita pengisian tabung luar. Nah, ini yang disebut tabung luarnya. Oke. Ini tabung luarnya. Kita isi oli lagi. Kita isi oli tabung luarnya. Ini pengisian tabung oli luar. Saya kasih tahu sama sahabat shockbreaker. Ini pengisian tabung luar, ini ukurannya segini. Ini batas ini aja sahabat shockbreaker. Ini batas ini ya. Ini batas ini. Nah, ini. Dikit lagi. Oke. Nah, baru kita masukin. Kita masukin ininya. Sealnya kita tekan dulu. Biar dia masuk dulu. Untuk sementara kita tes aja dulu di sini. Kita tes aja dulu, ada nggak dia isapannya. Nah, ini mulai isapannya mulai kencang sahabat shockbreaker. Dia harus benar-benar kencang dia. Oke. Ini isapannya udah mulai kencang. Nanti kita melakukan pengelinan. Oke, sahabat shockbreaker, ikutin terus. Sahabat shockbreaker, ini udah kita kasih oli, ukuran olinya udah saya kasih tahu. Kita gimana caranya si ini supaya bisa kekelin. Nah, ini berarti kita butuh supaya si seal ini supaya ambles ke dalam. Nah, ini supaya ambles ke dalam, ini saya ada alatnya seperti kayak begini sahabat shockbreaker. Ini tahu nggak? Mungkin sahabat shockbreaker udah tahu. Ini bekas ring setelan punya RX King, punya shock variasi, kadang ada setelan bawahnya itu. Nah, ininya kita potong buat nanti di sini buat menahan. Nah, ini buat nahan seperti kayak begini. Baru kita tusuk pakai ini. Kita masukin ini begini. Nah, baru kita dongkrak sahabat shockbreaker. Kita dongkrak biar nanti si itu ambles ke dalam. Nah, itu udah mulai ambles. Nah, itu udah mulai ambles. Oke, ini udah mulai ambles, kita udah bisa ngelin nih. Tapi sebelum itu kita tes dulu hidroliknya kencang apa enggak nih, sahabat shockbreaker, sebelum dikelin nih. Jadi sebelum dikelin kita harus mesti ngetes dulu nih, karena si hidrolik itu dia mah turun naiknya itu nggak panjang. Kalau Jupiter MX itu nggak panjang, makanya susahnya di situ untuk nyerpi shockbreaker Jupiter MX monoshock, karena shocknya paling pendek. Makanya kita harus benar-benar jeli, harus benar-benar kita teliti. Oke, ini udah ambles, udah kita bisa ngelin, tapi sebelumnya kita tes dulu. Oke, kita buka lagi, terus kita tarik dulu apakah isapannya dia kencang. Nah, ini isapannya udah mantep, udah kencang sahabat shockbreaker. Udah tarik juga ke atas, harus keras dia menariknya, ke bawah juga harus kencang juga sahabat shockbreaker ya. Oke, ini udah mantep. Oke, kita pasang lagi biar kita bisa ngelin. Kita pasang lagi, baru kita kelin dulu di sini. Ini sistemnya di putar shockbreaker, kita bisa ngelin dulu. Yang penting kita kelin dulu di sini biar dia nggak gerak. Nanti langkah selanjutnya baru kita pengelinan total di bawah. Oke, kita kelin dulu. Biar sisil nggak naik lagi ke atas, kita kunci aja dulu, depan belakang, kiri kanan.
Oke, sahabat shockbreaker, ini udah uji. Untuk langkah selanjutnya kita pengelinan di bawah. Ini pengelinan di bawah pakai balok. Kita injak pakai kaki, baru kita kelin. Kita kelin. Sebelahnya juga sama biar dia nggak gerak. Kita kelin juga. Baru kita lepaskan yang tadi buat ngedorong seal, kita lepaskan. Ini baru kita kelin semua biar dia nggak jebol. Kelinnya harus benar-benar sahabat shockbreaker ya, harus benar-benar rapi ngelinnya. Udah kita kelin terus biar supaya benar-benar jangan jebol sahabat shockbreaker. Nah, sekarang kita dorong lagi pakai kunci. Kita dorong lagi pakai kunci. Yang ngambil dulu. Kelinannya kita rapetin lagi. Kelinannya kita rapetin lagi sahabat shockbreaker. Begini caranya. Kita hajar pakai palu. Kita putar. Nah, biar dia nggak jebol, kita putar lagi biar rata. Nah, ini udah kelinannya udah udah rapi. Oke, kita tes hidroliknya ini. Coba isepannya itu harus benar-benar mantap dia mas sobat shockbreaker ya. Nah, ini udah lumayan sahabat shockbreaker. Ini udah mantep isepannya, karena dia mah isepan turun naiknya hidroliknya itu nggak panjang. Dia cuma hanya naiknya cuma berapa senti aja naiknya gitu kan, karena identik ya shockbreaker tinggi terebek ya pendek shocknya gitu kan. Makanya hidroliknya harus benar-benar ke atas kencang, ke bawah juga kencang biar nggak terjadi pas dipasang tuh ngejeduk terus lemes tuh. Itu ngejaganya di situ tuh sahabat shockbreaker. Oke, ini udah pas. Nanti kita melakukan pengecetan per. Ini pernya nanti kita gesek dulu pernya, kita cat lagi karena si per ini karat ya. Oke sahabat shockbreaker, ikutin terus. Sahabat shockbreaker, ini pernya udah karat. Nanti kita buang dulu yang karatnya, pakai ini kita buang dulu yang karatnya, nanti yang dalamnya kita amplas baru kita cat lagi. Ini cara ngebuang yang karatnya begini. Karatnya udah hilang, nanti kita tinggal buang yang karatnya yang di dalam pakai amplas. Oke sahabat shockbreaker, ini udah yang karat yang luarnya udah kita buang pakai pena. Sekarang kita ngilangin yang karat di dalam. Gimana caranya? Nah, di putar shockbreaker caranya begini, kita pakai amplas, jadi kita gesek sahabat shockbreaker. Caranya begini, hilangin karat yang ada di dalam. Ini ampuh banget ini, dijamin yang karat itu pada hilang semua. Kasih air, nah itu airnya udah kuning banget. Baru kita balik, kita gosok lagi, dia muter sendiri caranya. Nah, ini udah yang karatnya di dalam udah hilang. Yang karatnya di dalam kita jemur, kita pakai sabun dulu, takutnya ada oli, pakai sabun dulu, nanti kita pakai busa kita cuci. Oke sahabat shockbreaker, yuk ikutin terus kita di channel YouTube Putra Shockbreaker. Sahabat shockbreaker, ini udah hidroliknya udah kita benerin, udah normal lagi. Nah, kita melakukan eksekusi pemasangan per luar. Nah, ini melakukan pemasangan per luar. Oke, ini stop atas pelindung as supaya jangan lecet kena pasir ini stopnya. Oke, ini ring bantalan yang tipis kita masukin sini. Ini harus benar-benar ngepas sahabat shockbreaker ya. Takutnya kalau nggak ngepas dia meleset. Harus benar ngepas ininya bantalannya. Oke, kita dongkrak. Baru kita masukin ring pengunci per, kita gedor. Nah, ini udah masuk, kita turunin. Oke, ini udah jadi, udah langsung pasang sahabat shockbreaker. Udah jadi. Terus itu motornya udah nungguin, nanti kita sekalian testimoni. Ini motornya juga udah parah, shockbreakernya karena dia pakai yang imitasi udah kayak begini ngejotnya, udah kayak naik kuda. Nanti kita pasang pakai shock yang orinya. Oke sahabat shockbreaker, kita bongkar dulu, ikutin terus kita di channel YouTube Putra Shockbreaker. Oke sahabat shockbreaker, ini udah kita bongkar shocknya karena si bapak ini pakai shocknya yang imitasi. Dia pakai belum lama nih, baru berapa bulan pak? Sebulan, 3 bulan udah shocknya udah lemes kayak seperti tadi saya nyot-nyot, karena ini shocknya shock imitasi. Kalau sahabat shockbreaker nggak percaya, kita bandingkan sama yang ori kayak gimana. Nah, perbedaannya dari sini sahabat shockbreaker, dari dudukan atas. Kalau dudukan atas, kalau yang ori itu dia agak tebel, ininya agak tebel. Terus kalau yang imitasi ininya tipis. Terus dari segi per mungkin sahabat shockbreaker udah tahu, ini lingkarannya dia begini kalau yang imitasi. Tapi kalau yang ori ini begini, dia kelihatannya. Jadi kalau yang ori itu ke bawahnya agak kecil, kalau dia enggak, lingkarannya sama aja atas bawah ya.
sahabat shockbreaker. Nah, itu perbedaannya. Makanya kenapa ini nggak enak, karena yang saya bilang tadi udah saya bahas, karena dalamnya cuma hanya main seal aja, main klep, nggak ada tabung dalamnya, nggak ada filter penyaring itunya, sehingga dia lembek atas naik. Oke, yuk kita pasang di motor sekalian, nanti kita tes drive sama si bapaknya, nanti kita tanya si bapaknya shocknya pakai yang ori lagi, udah kita servis. Oke, ikutin terus yuk gitu. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah kita pasang shocknya. Tadi udah kita bongkar, terus kita pasang sama yang orinya. Sekarang kita melakukan tes manual, tes njot dulu. Oke, nanti habis itu baru tes drive. Oke, nah ini hasilnya udah mantep, sahabat shockbreaker. Jadi udah nggak jeplak-jeplak lagi. Jadi ke atasnya itu agak pelan, udah mantap. Nanti kita melakukan tes drive-nya sama si bapaknya yang punya motornya, nanti baru kita tanya. Oke, yuk ikutin dulu. Pak, gimana Pak? Mantap? Oke, sip lah, mantap ya. Oke, sahabat shockbreaker, ini shock motornya si bapak udah beres dan kita kasih garansi. Nah, ini garansinya kita kasihin ke si bapak. Bila mana Pak, nanti bila mana takutnya ada kebocoran selama 3 bulan lebih, 4 bulan, 5 bulan, nanti bapak datang ke sini ya Pak ya. Oke, nanti saya ganti gratis. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak ya. Oke, sahabat shockbreaker, itulah tadi tata cara tutorial servis shockbreaker NMAX monoshock. Bagi sahabat shockbreaker di mana aja berada, silahkan kalau misalnya ingin seperti si bapak itu mau diservis, apa ingin belajar ke sini, silahkan datang, pintu kami selalu terbuka. Dan selanjutnya silahkan apabila tadi tata cara tutorial servis shockbreaker Jupiter NMAX kurang dimengerti, silahkan nanti tanya di kolom komentar, dan jangan lupa di like and di subscribe. Udah, itu aja yang saya paparkan, semoga bermanfaat bagi sahabat shockbreaker di mana aja berada, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu per.